tolong bantu aku ya, tolong sampein ke relawan seminimal mungkin. Kalau emang udah nggak berbentuk jasad, tolong temuin tulang aku terus kubur. Dan dia di situ nyebutin nama. Dia nyebutin nama kalau dia pendaki asal Jakarta dan dia katanya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Ibe, apa Ibe nih Bang? Ibe Bang. Ibe, oke Bang Ibe. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah nih Bang, baik. Baik, Abang sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bang. Yang penting kan sehat aja dulu ya kan? Oke, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Oke, siap. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih Bang Ibe. Udah jauh-jauh datang dari timurnya Jakarta, timur Jakarta. Biasanya perbatasan sama Bekasi tuh, iya, ya kan? Iya bener berarti ya. Bener. Jauh-jauh datang ke sini untuk membagikan pengalamannya Bang ya. Iya, Bang. Yang insya Allah teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga diambil sisi baiknya. Oke nih Bang Ibe, pada video kali ini Abang ingin menceritakan kejadiannya saat di mana nih Bang? Di Gunung Gede Bang. Oh Gunung Gede. Iya, Gunung Gede. Itu kejadian tahun berapa itu Bang? Masih 2 tahun yang lalu lah, 3 tahun yang lalu, 2020 Bang. Oh 2020. Iya, 2020. Itu naik lewat Putri atau Cibodas tuh saat via itu Putri tuh? sih Bang. Oh Putri. Dan itu berarti berapa orang Bang totalnya Bang? Kalau dibilang berapa orang itu sebenarnya kalau naik itu kan cuman berdua ya Bang ya. Dari Jakarta Timur itu berdua karena emang buat refreshing doang gitu. Cuman kalau masuk ke ceritanya itu dia itu kita ketemu sama rombongan Bekasi. Oh, digabung tuh jadi. Iya, akhirnya kita gabung. Jadi kita yang minta gabung sama rombongan Bekasi. Biar rame gitu biar enjoy juga gitu kan. Ceritanya juga makin banyak kan gitu. Oke Bang, kalau boleh tahu lagi nih Bang. Intinya saat naik Gunung Gede tahun 2020 lewat jalur Putri ngalamin kejadian apa itu Bang? Jadi kalau untuk inti ceritanya Bang ya, itu gua itu naik sama anak Bekasi itu 4 orang. 4 orang, 3 laki-laki, 1 perempuan. Nah, gue berdua ini laki-laki juga berdua. Jadi di situ womannya cuma 1 lah, ya kan. Nah, singkat cerita di pos 3 ini kejadiannya itu gue nemenin orang kesurupan doang Bang, 3 hari 2 malam. Berarti gitu. Intinya tuh ada yang kesurupan nih. Iya benar. Dari rombongan berarti Bekasi ya? Bekasi. Karena yang cewek itu kan ada yang orang Bekasi benar. ya. Selama 3 hari? 3 hari 2 malam. Di Gunung Gede itu? Di Gunung Gede. Nggak muncak, nggak apa sama sekali. Di situ aja. Di pos 3 aja gitu? Di situ. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang Ibe. Ini siap. teman-teman semua udah penasaran tentang apa penyebab si cewek ini kesurupan dan sebagainya gitu kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih Bang, nama gue Ibe dari Jakarta Timur.
Ini sih cerita gue sama temen gue yang namanya Putra. Sebenarnya ini cerita gue awalnya tuh cuman pengen refreshing aja gitu kan, pengen jalan-jalan biasa ya. Namanya orang udah capek kerja ya kan, lagi suntuk di kota, pengen ketemu hutan biar adem, healing lah kalau kata orang-orang ya kan. Nah, akhirnya gue tentuin tuh di tanggal 26 Desember akhir tahun kan, gue jalan nih berdua. Sebenarnya itu gue nggak berdua awalnya bang, itu gue awalnya berempat, cuman nggak tahu kenapa ini yang dua ini dia tiba-tiba nggak bisa, ya udah tetaplah kita dengan komitmen yang awalnya kan ada pendakian, kita naik berdua tuh akhirnya, kita naik, kita packing di kota semua segala macam, kita making dari makanan segala macam lah, logistik. Udah selesai packing, kita jalan tuh. Perjalanan tuh di awal nggak ada apa-apa, normal aja kan. Sampai ke base camp sekitar jam 3:30 pagi. Gua homestay di situ, tidur sampai pagi masih aman-aman aja bang, nggak ada apa-apa. Akhirnya pagi ngurusi maksi segala macam, gue mulai nih pendakian. Akhirnya ketemu di pos 1 nih, singkat cerita nih. Di pos 1, gue nanya sama temen gue, "Tak, lo mau ada barengan gak sih?" Gitu. Kata Putra, "Boleh tuh Be, cari barengan aja." Awal nih gue ketemu nih sama bocah Tangerang nih. Gue pengen minta bareng, udah setelannya kece banget lah. Kayak pengen nonton reggae. Merek kuning hijau dong. Keren banget dah setelan, udah kayak mantai kan, lagi di hutan. Gue tanyain, "Bang, mau jalan nggak?" "Iya nih bang, langsung pengen ngejar surken." "Oh yaudah deh bang, kalau yang mau jalan duluan nggak pengen ngopi dulu," gitu kan. Ya basa-basi anak gunung lah kalau minta bareng bang. Kira nggak bisa bang, kita jalannya oke. Itu di pos 1 kan ada pohon gede tuh bang, di bawah shelter. Akhirnya gue ngeres di situ tuh, gue ngopi, makan. Nah, pas banget itu gue bawa buah semangka. Ini juga menurut gue sih sedikit aneh ya gitu. Gunung kan itu kan lebih dominan ke dingin. Kalau ketemu buah berarti seger dong gitu. Ini buah gue belah, tapi basi. Jadi rasanya bener-bener asem, manis nggak dapet gitu kan. Gue belah, pas banget di belakang gue ini anak Bekasi, ada 4 orang. Ya itu 4 orang, 3 laki-laki, 1 perempuan. Mungkin gue sebut aja kali namanya bang ya. Yang perempuan ini namanya Adel. Laki-laki ada Acong, Bantet, sama Kotil. Mereka dari Bekasi Utara kan. Ketemu, gue tanya lagi sama teman gue nih, "Lu masih mau minta barengan apa enggak?" Kalau minta barengan kayaknya di belakang kita Sabi nih. "Boleh Be." "Oh yaudah." Gue tanya tuh sama Kotil langsung. Belum kenal kan bang, semangka nih. Awalnya kan pura-pura aja speak, padahal memang asem kan, gue udah tahu rasanya. Kali dia mau. Bener mau bang, kepatil tuh sama umpan gue. Gue belahin aja, gue kasih. "Dari mana bang?" "Dari Bekasi bang." "Naik berapa orang?" "Berempat doang." "Iya." "Bareng ayo ke atas yuk, jalan bareng-bareng, gue berdua doang nih." "Oh boleh bang." Akhirnya tuh deh sepakat kita jalan bareng-bareng tuh. Ya basa-basi dulu lah, tukeran rokok segala macem kan biar akrab. Udah selesai ngopi, udah selesai cemil-cemil, packing tuh akhirnya bang. Di awal pendakian ini nggak ada apa-apa aja bang, gitu. Jalan ke pos 1 Bayangan tuh masih normal. Akhirnya nyampe di pos 2. Nah ini di pos 2 ini gue udah mulai aneh sih menurut gue. Soalnya pas gue sebelumnya naik ke Gede, gue biasanya nyampe pos 2 itu jam 10 gitu. Nah ini gue di pos 2 kok termasuk lama, jam 12 gue baru nyampe gitu kan. Akhirnya udah gue nggak mikir aneh-aneh kan, karena emang gue juga nggak mau mikir yang nggak jelas lah gitu kan. Pengennya udah healing aja di situ. Gue makan situ, gue buka tuh mie segala macam, telur, gue makan bareng-bareng. Dan di situ menurut gue juga gue terlalu nggak senonoh ya perlakuan. Jadi bocah Bekasi ini bawa sound bang, bawa salon. Dia ngedownload dari YouTube lagunya dangdut, soundnya di fullin. Akhirnya gue dangdutan di pos 2. Dangdutan. Sayangnya itu tadinya gue rekam video, cuman sayang kapus di HP yang lama kan. Akhirnya gue dangdutan asik-asik, sampai-sampai ada ranger yang naik tuh, ada relawan naik negor, "Bang, suaranya kecilin, ini hutan bukan komplek," kata dia gitu. "Oh ya bang, siap, kecilin." Tadinya pengen disita sama relawan, cuman kata kita, "Udah bang, kita nggak bakal nyalain lagi, kita masukin ke carrier dah, nggak bakal kita nyalain, yang penting jangan disita." Dan tuh singkat cerita, udah kelar makan nih bang, masih belum ganjil bang, belum ganjil.
naik tuh dari pos 2 arah pos 3. Sebelum pos 3 kan ada pos bayangan juga tuh. Ini gue belum nyampe pos bayangan nih bang, asar. Tiba-tiba asar. Gue kaget dong, pas asar kok baru nyampe sini. Sedangkan gue nggak banyak istirahat. Dan pas setelah asar, baru jalan dikit lagi, itu kabut bang tiba-tiba. Kabut tiba-tiba, ya kita kan namanya mikirin cuaca normal aja gitu bang ya. Normal, kagak ada aneh-aneh lah, namanya di gunung gak ada yang tahu nih cuaca, kadang langsung hujan, kadang cuman kabut kayak gini kan. Cuman yang aneh kabutnya tebel banget bang, tebel. Itu palingan kalau misalkan di jarak pandangin kayak gue sama lu doang nih, jaraknya segitu doang. Untuk posisi orangnya itu, yang pertama teman gue si Putra, yang kedua Bantet, ketiga Kotil, keempat si Adel, kelima Acong, gue sweeper tuh keadaan. Jalan lah, udah bang jalan pelan-pelan aja, yang penting jangan mencar, pikir gue begitu kan, karena kabut nih, takutnya kan kepencar. Walaupun emang orang-orang juga tau lah gede, udah ada jalurnya, kelihatan jelas. Cuman kan namanya musibah nggak ada yang tahu gitu bang. Akhirnya jalan tuh gue, belum jalan setengah jam bang, belum jalan tuh, baru jalan sekitar 5 menitan dari kabut itu, tiba-tiba yang depan berhenti nih. Si Adel ini berhenti sama si Acong. Ya gue kaget dong, karena di tengah trek gitu dia berhenti. Maksud gue kalau emang mau berhenti nggak apa-apa, cuma minggir. Takutnya ada pendaki yang lain mau naik atau mau turun, kita kan ngalangin jalur gitu. Ini tiba-tiba dia berhenti, gue bilang, bang minggir dulu aja kalau mau berhenti, nggak apa-apa, kita rest, nggak usah buru-buru gitu. Malah si Acong yang ngomong, udah bang lu duluan aja tuh, di atas tuh ada landai, lu tunggu situ aja dulu. Nah gue kan yang baru kenal, namanya orang baru kenal, sensi tuh bang, sedikit sensi. Sensinya, ini orang kenapa nih? Kok tiba-tiba begini? Apa karena gue minta buru-buru, atau emang karena gue yang kelamaan jalannya? Akhirnya gue sama kawan gue si Putra naik tuh ke atas. Dan gue emang di situ awalnya sedikit sujon sama dia. Karena kalau emang dia nggak demen sama kita tinggal aja gitu. Soalnya kan emang dari awal kan kita ngejarek ke Surken dong gitu. Nggak ngejar di pos 3 atau pos 4. Karena kalau bilang pos 3 kan buat summit juga jauh ya bang ya. Betul. Pos 4 juga jauh, kita milih Surken Barat, udah pengen banget situ kan. Akhirnya kata Putra, udah tungguin aja dulu be. Oke sip gitu. Tungguin nih, 10 menit bang, gue tungguin tuh. Baru dia naik lagi. Cuman dengan posisi yang udah berubah. Tetap pertama si Putra, kedua Bantet, ketiga si Adel, 4 Acong, 5 Kotil, gue tetap sweeper tuh. Tapi gue kan penasaran orangnya, gue nggak terima lah lu asal jalan-jalan aja kayak nggak ada apa-apa gitu. Lu kan jalan bareng sama gue, harus terbuka gitu. Gue nanya sama Kotil, Til, temen lu kenapa? Itu tadi kenapa berhenti lu, tiba-tiba lu gerubung kayak bisik-bisik gitu. Nggak apa-apa bang, tenang aja. Terbuka aja bang, kita jalan bareng-bareng, jangan tutup-tutupan. Takutnya kan jadi nggak enak gue. Apa gue punya salah apa gimana, ngomong aja gue gituin. Kagak bang, ini bocah kesurupan. Gue jujur bang, dari gue dulu SMA sekolah gitu ya, gue nggak pernah percaya kesurupan. Tapi gue pernah ngeliat orang kesurupan. Kenapa gue bilang nggak percaya? Rata-rata orang kesurupan itu kan depresi doang gitu kan, kurang perhatian gitu. Makanya di situ nggak percaya, gue bilang, oh kesurupan? Iya. Oh yaudah, jalan aja. Dia kurang perhatian kali, gue gituin dong. Jalan tuh gue akhirnya. Nggak selang berapa lama, berhenti lagi bang. Gitu lagi. Ya akhirnya kita ngeliat ke atas dong, ke langit. Langit udah sore banget nih bang. Cuman di situ kabut udah hilang ya bang ya. Udah melipir dikit-dikit dah. Masih ada kayak asap-asap rokok doang gitu. Di jalan tuh gue bilang, Tra, kita jalan duluan aja. Masang tenda. Ini bocah biarin nih yang bawa logistik belakangan. Cuman akhirnya di situ yang jalan duluan gua sama si Bantet, Putra sama Kotil, si Acong sama si Adel. Karena kan Acong emang cowoknya si Adel kan, jadi nggak bakal misah. Jalan tuh gua duluan buat tenda. Nah di setelah jalan itu bang, hujan memperlambat jalur dong. Cuman gue di situ pakai jas hujan, gua tetap kekeh buat nenda dulu nih. Yang penting gua ada tenda dulu. Jadi dia datang, dia udah ada tempat buat ganti pakaian segala macem lah gitu. Akhirnya nyampe ke pos 3 dan nggak sesuai ekspektasi bang. Gue kira pos 3 ada lapak gitu, itu penuh bang tenda. Pendaki lain, rombongan lain. Rombongan lain udah penuh karena kan emang waktu itu lagi weekend, lagi rame-ramenya. Apalagi gede kan, terkenalnya artis Jawa Barat ya kan. Gue udah bingung tuh bang, gue cuma di shelter duduk. Nih gimana nih kita masang tendanya nih? Ada dua
dua tempat buat 2 tenda kapasitas 4 bisa ada, cuman jalur air. Kalau gue maksain di situ takutnya banjir tenda kan. Gue diem dulu tuh. Hujan makin deras bang. Ini bocah nggak naik-naik, nggak nyampe-nyampe nih, gue tungguin sampai pengen maghrib. Ternyata dengar infonya dia masang playseat darurat di bawah. Oke lah kalau emang gitu. Gue akhirnya maksain di yang gue bilang jalur air itu tuh. Akhirnya gue kerok-kerok dulu pakai ranting, kerok-kerok. Udah selesai dapet lah, biar nggak kena airnya di situ. Gue pasang tuh mau nggak mau deh darurat. Udah gitu bang, 1 tenda udah kepasang nih dari bocah Bekasi. Tenda yang gue bawa ternyata aneh bang. Aneh, gue buka, frame 1 ada, buat pintu frame ada. Frame satunya lagi nggak gue bawa bang. Itu, gue bawa jadi akhirnya mau nggak mau, ya udah kayak tenda gantung aja. Tapi dimuatin 3 orang. Gue bilang sama si Bantet, nggak apa-apa, paksain aja daripada kita kedinginan terus maksain 1 tenda harus berenam, mendingan dah 2 tenda aja, 3-3 isinya. Ya udah, nggak apa-apa, pasang aja. Akhirnya gue pasang. Itu bang, setelah gue pasang aja itu bocah belum datang. Sampai akhirnya maghrib. Ini menurut gue pendakian yang paling lama ya gue ya. Biasanya gue maghrib udah tidur nih di Surken nih. Ini kenapa lama banget? Singkat cerita, abis maghrib dia nyampe nih. Nyampe dengan keadaan capek banget, kayaknya lesuh banget. Gue masih nggak percaya kalau bocah itu dia itu kesurupan ya kan. Dia akhirnya pada ganti pakaian segala macam. Gue masak sama temen gue, Putra masak, bikin makanan, anget-anget kopi segala macam kan. Gue kasih makanan. Di sini gue juga rada kesel juga bang. Awalnya karena gue kan emang nggak tahu keadaan ya. Dia tenda sebelah ini dia nutup pintu mulu. Lawangnya ditutup mulu sama dia. Maksud gue, lu kan jalan bareng sama gue, buka aja tenda lo. Kayak jadi nggak kenal gitu, pikir gue. Temen lo ada di tenda gue nih, gue welcome aja. Kenapa lo tutup pintu mulu gitu kan? Karena emang awalnya gue nggak tahu nih kalau bocah ini katanya kesurupan mulu. Udah tuh singkat cerita masuk ke jam 8 malaman tuh. Masih hujan deras banget bang. Nggak tahu kenapa itu kayak, kalau bisa dibilang badai lah bang ya. Itu bener angin kenceng banget bang, sekenceng-kencengnya. Cuman emang namanya pos 3 kan masih dalam vegetasi ya. Jadi nggak terlalu kena sama tenda gitu. Di jam 8 itu dia udah sempat buka tenda lagi, ngobrol nih asik, udah lagi asik-asiknya ngerokok ngopi. Tiba-tiba si Adel ini senyum. Kita bertiga diliatin doang. Jadi misalkan gue tendanya Adel nih bang, lu tenda gue cuma ngeliat lu senyum. Gitu doang, senyum aja. Lah teman gue kan laki normal bang ya. Dia nyenyumin gue, demen ya sama gue ya. Digituin sama temen gue. Ya gue mana tahu. Tercoba tanyain sama bocahnya gue. Ditutup bang pintu. Itu gue nggak demen lagi awal tuh, ditutup pintu. Pas pengen ditutup, si Adel palanya tiba-tiba ditahan. Kan kalau pintu tenda kan muter gitu ya. Nah pas baru diangkat gini, ini palanya diginiin, ditahan, disleting, ditahan, didiemin. Tapi senyum matanya kayak kosong. Senyum aja ngeliatin kita bertiga ya, senyum. Pas ditarik baru ditutup. Gue nggak denger tuh dia ngomong apaan karena hujan kan. Gue nggak bener-bener nggak ngedengerin. Udah tuh gue ngerokok ngopi. Dan gue termasuk dibilang aneh ya malam ini nih. Malam pertama ini gue dibilang aneh, bisa dibilang aneh juga. Malam pertama nggak dingin sama sekali bang. Gue bertiga nggak ada yang pakai SB. Keadaan hujan, sleeping bag basah. Tapi anget. Pintu kebuka anget tetep. Itu yang gue anehin. Biasanya kan kalau hujan udah memasuki ke mendung atau gerimis, biasanya dingin banget dong. Apalagi di sela-sela jam 3 itu kan puncak dinginnya itu biasanya di gunung. Bukan di gunung juga, di kota biasanya juga begitu. Tapi ini gue nggak dingin sama sekali bang. Kayak normal aja, kayak gue lagi nongkrong begini aja, cuman kayak kena AC doang gitu. Udah tuh akhirnya, udah nggak usah mikir aneh-aneh deh. Ini soalnya temen gue udah aneh bang, kata si Kotil. Kan gue bertiga. Jadi di tenda itu, 2 tenda itu, di tenda Adel, Acong sama Bantet. Di tenda gua Putra, Kotil. Gua ngobrol terus nih bang, sampai sekitar jam 10-an. Jam 10 akhirnya, yaudah dah kita tidur aja dah daripada nungguin hujan juga nggak kelar-kelar. Pikir gua besok kita kalau emang lo mau summit aja. Cuman kita fokusin ngambil air deh. Karena gue mikirnya, ya gue kalau ngejar puncak juga sama aja bohong bang, gitu kan. Ini hujan begini puncak, ada apa sih? Paling kabut doang gitu, tembok doang. Udah tuh akhirnya tidur.
Ya pendaki wajar dah kalau tengah malam biasanya kebangun pengen kencing bang. Gue bangunin temen gue nggak ada yang mau bangun kan. Keluar jalan. Gue dari jauh gue ngeliat di atas ada yang mau turun. Ada headlamp 2. Jalan tuh kayak lu kalau naik gunung turun kan ada yang lari pasti. Nah itu dia kayak lari pakai headlamp. Lari tuh lampunya berantakan lah jalannya. Nah gue kencing aja pikir gue pendaki turun tuh gitu. Cuman gue tungguin sambil gue kencing nggak turun, nggak nyampe bang. Di situ aja stuck. Jadi kayak udah gini-gini doang lampunya, nggak turun lagi, nggak naik lagi, udah gitu aja di situ. Cuman nyorot ke tenda juga, nyorot tenda ntar kesana lagi, nyorot tenda kayak udah lalu lalang doang lah gitu. Sampai waktunya gue masuk ke tenda lagi, itu lampu masih kayak gitu. Gue tutup tenda, gue ngerokok, bangun ya. Kotil bangun, ngerokok juga, akhirnya minum kopi. Pas dibuka tenda itu nggak ada lampu. Ya gue nggak berani ngomong juga sama Kotil kan. Kotil di situ udah katanya gue udah panik bang, temen gue udah sering kesurupan katanya gitu kan. Ya udah gue nggak cerita tuh. Singkat cerita gue tidur malam itu habis ngerokok, ngopi habis, tidur. Bangun nih bang. Bangun sekitar jam 7. Awalnya cerah bang. Ya kalau di pos 3 kan jelas lah kalau kayak kena cahaya gitu kan. Pas gue keluar tenda deres banget hujan. Akhirnya gue di shelter tuh duduk. Itu rame pendaki, rame banget bang. Gue kenalan juga ada yang dari Tangerang, itu dia buka open trip katanya. Gue ngobrol bareng di situ kan. Gue duduk aja itu, gue nungguin aja. Gue nungguin itu karena gue pengen ngejar ngambil air. Persediaan air gue udah habis. Makanan gue masih banyak. Karena kan dari Bekasi sama dari gue di satu ini. Jadi banyak gue persediaan makanan berat sama makanan ringan. Jam 9, jam 10 gue tungguin nih bang. Kagak kelar-kelar hujan. Akhirnya gue bilang gini ke bocah, jam 11 hujan atau enggak kita naik buat ngambil air. Jangan sampai kita nggak makan buat turun. Oke siap. Akhirnya jam 11 masih hujan nih bang. Cuman kita pengen maksain, awalnya pengen pakai jas hujan. Reda hujannya reda. Ini reda nih, ayo kita ambil kesempatan ini buat ngambil air aja. Kalau yang mau muncak terserah. Tapi dikasih waktu paling lama setengah jam ya. Lu gimana caranya setengah jam udah nyampe Surken lagi dah gitu. Biasanya kan kalau dingin jalan cepet nih. Ya udah iya be, naik nih. Belum ada 10 menit naik bang. Si Adel berhenti. Si Putra ngizin. Ntar lu ya, gue kesana dulu melipir, ngapain? Gue mau boker kata dia gitu. Oh yaudah, Adel berhenti, kita liatin Adel. Kenapa Del? Capek? Diem aja, diem bang, udah diem aja. Tiba-tiba nangis kayak orang ngerintih gitu, ngerintih nangis aja. Gue merintih. Si Acong ngerti mungkin, gue ngeliatin Acong. Kenapa Cong? Nggak apa-apa be. Jujur apa lo dari kemarin kagak jujur-jujurnya? Gue nggak ngerti nih apa nih lu, sebenarnya ada apaan sih gitu. Udah ngomong aja sih. Baru dia ngejelasin. Sebenarnya Adel dari kemarin tuh gue tutup pintu tenda, gue buka lagi, gue ngobrol sama lu, gue tutup lagi sampai lu semalam ngeliat kan Adel nahan palanya di resleting gitu. Iya emang apa? Itu dia lagi kesurupan be. Ah kesurupan apaan? Gue ketawa tuh bang. Ya mungkin dia marah kali karena gue ketawa, cuman ya gimana ya, orang gue nggak percaya kan. Kesurupan apaan? Tahu dia ngomongnya Nenggelis be. Nenggelis iya. Ayo udah panggil aja Gelis, gue gituin. Terus dia nangis, saya nangis. Nenggelis mau apaan? Aku bukan Nenggelis. Kata Adel gitu. Ya kamu siapa? Ya aku intinya bukan Nenggelis gitu. Ya udah deh gini aja deh intinya. Lu bertiga naik, gue bertiga turun, gue gituin. Maksudnya gimana be? Ya gimana? Masa kita bawa orang kesurupan ke atas? Orang di mana-mana kalau orang kesurupan kita rescue ke bawah bukan ke atas, gue gituin. Udah lu bertiga ke atas ngambil air. Jangan lama-lama ya. Kita buru-buru turun dah. Pikir gue kan ngambil air makan turun bang gitu. Gue ngeliat keadaan fisik mereka itu masih pada kuat, makanya gue bilang udah gue dibawa dah, takutnya gue kelamaan karena dari postur badan gue aja kan udah ketahuan gitu, pasti lama gitu. Akhirnya dia yaudah setuju nih, gue pecah jadi 2, gue Adel sama si Acong, Kotil Bantet sama si Putra jalan ke atas, nyampe ke bawah nih bang. Gue beli dulu tuh kan rokok, gue masuk tenda nih bertiga-tigaan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba si Acong nutup nih semua pintu tenda. Dia kan tendanya itu kiri kanan ada pintunya, ditutup resletingnya. Gue tanya kenapa Cong, gue pengen ngerokok, pengap di dalam. Ntar dulu be, dia lagi kesurupan. Terus gue harus gimana? Gue nggak ngerti gimana cara ngeluarin setan, gue gituin.
Sholawat aja be, sholawat. Gue sholawatan bang situ, berduaan ya sama si Acong. Si Acong megangin sininya nih, tengkoknya dipegangin sama dia. Sholawatan terus, udah sholawatan keluar bang, bener. Keluar tiba-tiba ada begini. Gue kenapa sih, kata dia. Kenapa sih, lemes banget gue di sini. Kayak gue nggak nyaman banget di sini, kata dia. Abis dia ngomong begitu, kesurupan lagi bang. Kesurupan lagi, cuman cengengesan kalau sekarang kayak, lu tau nggak sih bang orang nembang gitu, nembang nyinden, itu dia begitu, nyinden. Nah dia baru ngomong, kamu nyariin aku ya dari tadi, aku nenggelis. Gitu. Gue makin ketawa dong, mikir gue, ih lu nenggelis, oh ya udah gituin. Terus lu mau apaan gituin kan, lu mau apaan? Nggak mau apa-apaan, aku cuma mau nemenin. Oh ya udah, keluar ya, kasihan badannya, pikir gue begitu. Bener bang, dia keluar, nggak ada semenit, masuk lagi bang, beda lagi. Ini kalau ini teriak-teriakan, cekek-cekekan. Ini siapa lagi? Aku penguasa gunung ini, dia ngomong gitu. Maksudnya? Itu pas gue ngomong, maksudnya gue ditunjuk bang, kamu bakal mati. Lu bukan Allah, gue gituin kan. Lu bukan Allah, lu nggak bakal bisa nentuin gue matinya kapan, gue gituin. Kamu harus ingat kamu bakal mati di gunung ini. Itu saksi hidupnya Acong. Ya gue akhirnya sholawatan Acong deh, sholawatan keluar lagi. Habis keluar, masuk lagi, dia ketawa kayak ketawa laki bang, gitu. Ketawa begitu, dia ngomong, semalam nggak ada yang kedinginan kan? Soalnya saya tahu kalian itu peralatannya dingin, terus basah katanya. Makanya saya bikin anget. Terus ini siapa? Gue gituin. Gue penasaran juga kan. Lama-lama penasaran bang. Kok bisa-bisanya orang kesurupan ganti-ganti gitu. Jadi dia ngomong, saya Om Endut. Gitu. Apa ya bahasanya? Titisan atau kayak pengikut gitu bang. Saya pengikut dari Prabu Surya Kencana. Dia ngomong begitu. Saya yang nungguin di Surya Kencana pos 5. Saya yang membuat hangat semua tenda di Surya Kencana itu. Jadi kalau ada tenda yang hangat lagi di keadaan di dekat pohon-pohon Edelweiss, nggak ada pohon lain, itu saya yang membuat hangat. Oh yaudah, terima kasih atas hangatnya tadi malam gitu. Udah tuh. Akhirnya tolong ya keluar, kasihan nih orangnya nih, kasihan badannya capek. Udah keluar, masuk lagi si Nenggelis. Ini yang bikin gue percaya bang. Si Nenggelis itu ngomong begini, teman AA lagi di perjalanan turun. Serius, iya. Cuman kepisah. Maksudnya kepisah, dia bertiga ini tinggal-tinggalan. Yang pertama AA rambut pirang itu, dia ninggalin egois banget. Yang pirang ini bantet doang soalnya. Yang kedua, dia itu kecapean, dia yang bawa tas. Nah yang ketiga ini, dia kedinginan, mukanya udah pucet banget katanya. Gue tungguin bang di situ. Karena emang ini salah satu pembuktian biar gue percaya sama lo nih. Kalau emang lo benar-benar ngewujudin atas kesurupan ini. Bener bang, si Bantet nyampe langsung ngomong, gila itu bocah dua lama banget. Gue tungguin, jalan lama banget. Akhirnya gue tinggal aja. Kebetulan mungkin bang, gue bilang, kebetulan nih. Kotil nyampe bang, bener itu Kotil nyampe bawa tas lagi kecapean. Gila lo Ted, ninggalin gue, capek banget gue nih. Ngejar-ngejar lo doang, bukannya tungguin, udah gue teriakin. Lu lama Til, kata Bantet gitu. Lama banget lu jalannya, makanya gue tinggalin. Terus si Putra mana? Gue nanya dong langsung, karena kan barengan gue dari Jakarta Timur, Putra. Khawatir gue langsung. Putra mana? Putra ada di belakang gue. Ya mana? Gue bilang, temen gue mana? Tiba-tiba Putra jalan, tangannya begini. Jalan begini, muka pucet bang. Ini putih banget. Muka udah pucet. Gue nanya langsung kan. Langsung ke poinnya aja yang gue tanya. Lu kedinginan? Kagak be. Udah lu jujur aja lu kedinginan. Iya gue kedinginan banget. Gue bikin yang hangat, gue langsung percaya bang dia kesurupan. Udah tuh akhirnya bikin makanan. Itu udah sekitar jam 4:30. Udah lewat asar soalnya kan. Udah sekitar jam segitu. Bikin makanan, makan dulu. Kita nggak mentingin turun dulu karena badan harus keisi dulu bang. Kalau nggak keisi kan makin bahaya gitu kan. Keadaan juga lagi cuaca lagi nggak jelas. Kadang panas, kadang hujan. Makan tuh akhirnya. Di segelintiran makan itu lagi pada makan. Si Putra nanya nih, Be, kalau kita turun jam segini, kira-kira nyampe jam berapa ya? Paling lama. Kayaknya jam 9 malam deh, Tra. Soalnya keadaan Adel kan begini, gitu. Kaget nih si Acong Kotil Bantet, jam 9. Keadaan temen lu begini. Gimana? Kalau tiba-tiba lari, siapa yang mau ngejar gue gituin kan?
kayaknya kita harus ngecamp lagi deh. Dia langsung ngomong gitu, kayaknya kita harus ngecamp lagi deh, Be. Maksudnya, iya nggak mungkin maghrib gue bawa Adel turun gitu, nggak mungkin. Soalnya gue ngambil pendakian sebelumnya kayak gitu, gue pernah ngalamin. Adel kabur katanya, lari tiba-tiba. Kayak ya terus gue harus ngecamp lagi. Ya kayaknya harus ngecamp, Be, katanya. Nggak bisa nerusin perjalanan. Emang itu kita udah sore banget kan, udah pengen maghrib kan. Oh ya udah deh, kita ngecamp lagi. Dengan catatan, gue pakai SB ya. Gue dingin nih pasti malam ini nih. Udah nggak kuat. Oh ya udah. Si Putra juga kan udah pucat kan, yang tadi gue bilang dia udah kedinginan banget. Sampai dia ganti pakaian lagi, Bang. Dia kan emang bawa pakaian 3. Emang gue kalau naik itu nggak mau bawa pakaian pas-pasan. Biar kalau kayak gini nih kejadian nih, adalah pakaian ganti lagi. Udah tuh diganti pakaian, tidur lah gue. Masuk Isya, si Adel kesurupan lagi. Kesurupan terus. Cuman dia udah terbuka nih, kesurupan dibuka. Pas pengen tutup, kenapa? Cong, kesurupan lagi, Be. Oh yaudah. Cuman gak teriak, gak kayak yang tadi gua Acong sama Adel doang nih. Ada teriaknya kan, sampai dibekep-bekep sama Acong itu pas teriak. Biar pendaki lain gak ketemu. Ini kayak dia tuh pengen ngasih pesan. Kata si Acong, dia pengen ngasih pesan, Be. Maksudnya, iya ini dia ngomongnya, tolong temuin aku. Tolong bawa aku. Tolong sampein kalau posisi aku di sini. Ini gue sebelumnya minta maaf nih kalau ada kesalahan ya, Bang, dari kata-kata atau ucapan, karena emang ini yang benar-benar gue alamin ya. Takutnya kalau gue asal ngucap ada pihak yang tersinggung gitu. Cuman emang ini dia real yang ngomong langsung di saat dia kesurupan. Jadi ada seliran di siang itu, gue bertiga, dia kesurupan nih, Bang. Di setiap dia kesurupan, gue sholawat padahal kan. Dia keluar mulu nih. Pas di satu sosok ini, dia kesurupan, gue sholawat. Dia ikut sholawatan, Bang. Dia ikut sholawatan. Dia ketawa pas disolawatin. Aku tahu kok sholawat itu. Ayo kita sholawatan bareng-bareng aja. Mana ada, Bang, setan begitu, Bang. Jin muslimnya paling kecengengesan doang. Saya mah udah tahu itu doa itu kan. Ini kalau dia benar-benar ikut sholawatan, Bang. Dan dia di situ nyebutin nama. Dia nyebutin nama kalau dia pendaki asal Jakarta. Dia ngomong begitu, asal Jakarta, dan dia katanya hilang. Mungkin untuk nama gue nggak berani nyebut ya, Bang, ya. Takutnya ada pihak yang nggak suka atas penyebutan nama. Pokoknya dia perempuan, Bang. Dia nyebutin pakaiannya apa, semuanya disebutin. Dia pakai jaket biru, dia pakai celana biru, dia pakai ransel merah, itu disebutin. Emang lu hilang di mana? Gue penasaran banget akhirnya, Bang, lu yang mana? Aku hilang di tempat pertama perempuan ini kesurupan. Gue langsung nanya ke Acong, di mana dia pertama kesurupan, Cong? Lu inget gak, Be, yang lu gue suruh langsung naik ke atas di tanah lapang? Oh iya, itu dia. Emang itu dia kesurupannya gimana? Kalau itu dia kesurupannya begini, Be, ngomongnya. Jang, ayo bantuin nenek yuk situ, nenek lagi bawa kayu bakar. Dia ngomongnya begitu. Akhirnya balik lagi nih ke tenda kan. Iya, aku hilang di situ. Aku minta tolong boleh nggak sama kalian? Ini dia bener-bener real, gue merinding banget. Dia ngomong, tolong bantu aku ya, tolong sampein ke relawan seminimal mungkin. Kalau emang udah nggak berbentuk jasad, tolong temuin tulang aku terus kubur. Maksudnya gimana? Ya jadi aku hilang 10 tahun yang lalu. Kan karena ini kejadian kan 2020 ya. 10 tahun yang lalu. Hilangnya gimana sih maksudnya? Waktu itu aku nolongin nenek-nenek. Nenek-nenek itu sakit kaki. Aku tolongin, tiba-tiba aku nggak bisa pulang. Aku tahu-tahu udah aku nggak nemu jalan pulang katanya. Aku udah minta tolong, udah segala macam. Sampai sekarang aku di sini aja, nggak bisa kemana-mana. Aku cuma ditemenin sama Neng Gelis, sama Mendut itu. Oh jadi mereka itu fakta semua isinya. Orang ada jin-jinnya itu ada, gue gituin. Ya ada, dan di sini pun lagi ada, mereka ngedengerin. Oh gitu. Terus ini kita harus gimana intinya? Gue gituin. Ya tolong sampein ke relawan. Tolong dibikinin SAR lagi buat aku. Tolong temuin minimal tulang aku, temuin. Kata dia gitu. Aku tuh ada di posisinya dari pos 2 yang tempat perempuan ini kesurupan.
Dia menjorok ke bawah, di situ nanti ada kayak semacam goa, dia ngomong. Ada semacam goa. Kamu tinggal masuk aja, di situ ada posisi tulang-tulang aku, katanya. Aku merinding tuh, Bang. Pakaian aku juga masih ada, katanya situ. Cuman emang udah rombeng. Lu tahu dari mana? Gue gituin dong. Ya gue nggak gampang percaya karena kan sebaik-baiknya jin, seburuk-buruknya manusia ya, Bang ya. Ya emang aku posisinya di situ. Aku cuma minta tolong sampein ke relawan. Ya udah nanti gue sampein. Udah gue ngambil simpel gitu aja. Nanti gue sampein, gue udah turun, gue bilangin dah. Kayak alibi aja deh, Bang, gitu. Udah tuh, akhirnya balik lagi nih gue ke malam ini nih, yang jam 8 malam. Tiba-tiba si Adel kesurupan, ditutup. Ini dibuka, dia kesurupan lagi yang Om Endut itu. Om Endut ketawa-tawa. Kalian malam ini hati-hati ya. Hati-hati gimana, Om Endut? Digituin kan si Kotil ini ngeledek, ternyata lagi ngeledek. Hati-hati gimana, Om Endut? Hati-hati soalnya yang kuntilanak itu yang ngincer kamu, gue ditunjuk yang ngincer kamu. Dia di sini malam ini bikin kalian gak nyaman. Tapi saya usahakan malam ini tenda kalian akan hangat lagi. Oh, makasih ya Om Endut, dicengin gitu lah. Makasih banget nih atas kehangatannya. Kamu jangan ngeledek saya, kata Om Endutnya itu, kayak kata si jin yang kesurupan itu. Jangan ngeledek saya kamu. Malam ini tenda kamu bakal kedinginan. Si Kotil pas dengar kayak gitu langsung pucat. Karena kan emang dia dari awal udah percaya banget kan kalau si Adel kesurupan. Pucat, ngeliatin aja, lu sih Til, jangan lagu-laguan berani sama setan. Udah diem aja. Gue bercanda doang, gila. Setan nggak kayak orang, Til. Kalau orang bisa bercanda, setan mana bisa bercanda, gue gituin kan. Tiba-tiba udah nih, singkat nih Bang. Gue udah kelar makan segala macem, pengen tidur nih. Nah, sesuai kesepakatan awal, gue make SB. Cuman dikasih SB 1 buat selimut doang. Mungkin pikiran gue bertiga cukup lah. Orang malam kemarin aja hujan, gue anget kok gitu kan. Karena gue mikirnya ya udah alam ya kan. Udah nggak apa-apa, cukup 1. Tidur gue Bang. Udah tidur. Kebangun jam 12. Gue kebangun cuman melek, ngeliat ke atas tenda. Ternyata si Kotil ini lagi ngering kok kayak ayam sakit. Diem aja begini. Lu kenapa Til? Gila be, dingin banget. Padahal dia pakai jaket yang ada bulu-bulunya Bang. Itu kan kalau ditutup itu anget banget, padahal dia masih kedinginan. Gue dingin banget be, lu nih pakai sleeping bag nih. Dipakai sleeping bag masih kedinginan Bang. Dan itu akhirnya gue bertiga ngerasain dinginan. Dan gue malam itu kehabisan air juga Bang. Kehabisan air, logistik tinggal dikit. Sampai-sampai air yang sisa segini tuh buat minum itu kan, gue bikin kopi mau nggak mau, bikin kopi sama gue cuman bikin uap buat di dalam tenda biar nggak dingin. Gue bikin kayak gitu doang. Udah tuh gue habis air. Gue sama Kotil bingung gimana Til biar kita bisa minum kalau kita pengen nyemil, kita pengen ngopi. Kan kalau plesit kena air mengembung gitu Bang ya, ada air kotornya gitu. Gue minum Bang air dari situ mau nggak mau, karena mikir gue udah dari pohon kan, udah biarin dah air tanah ini, dari air embun ini, udah minum aja Til, minum. Disaring sama dia, disaring sampai sebotol penuh, dapat sebotol penuh Bang, saking banyaknya di plesit. Kira udah mau nggak mau gue minum air itu Bang, mau buat malam itu, minum aja terus. Makan cemilan masih ada, makanan berat masih ada kayak nugget segala macam, cuman beras kayak mie udah habis gitu kan. Udah tuh akhirnya ngerokok lagi. Rokok udah habis, si Kotil jadi gembel pendaki tuh, gembel gunung, muterin tenda orang tuh, mintain rokok, pura-pura bawa ceban. Bang, beli rokok, gue bayarin rokok lo. Bang, isap aja Bang, isap, ngerokok terus, gue ketawa-tawa kan. Jadi gue bawa have fun Bang situ, biar nggak panik. Kira tidur, bangun tuh jam 12, kayak ayam sakit, dipakein SB masih inian juga, masih dingin. Kira nggak tidur gue sampai pagi, nggak tidur. Udah masuk jam 5, mungkin karena kecapean kali ya nahan dingin, gue ketiduran situ. Bangun sekitar jam 8. Udah tuh gue nggak mikirin yang lain, makan, packing, turun. Biar kita nggak kena malam kan. Dan nih, udah packingnya langsung, packing dulu terus kita makan. Ntar di pos 1 lagi kita makan lagi. Kita ngejar pos 1 dulu kan, pos 1 ke bawah itu udah deket banget gitu. Ayo udah be, kita nih udah packing nih. Di saat packing Adel kesurupan lagi Bang. Kesurupan si pendaki hilang itu, yang katanya pendaki hilang. Pendaki hilang itu ngomong, orang yang di belakang kita jahat. Udah bego, jangan lu gituin. Ngapain sih, udah kita fokus tenda.
Emang dia ngecengin siapa sih? Ditunjuk si Bantet. Bantet dia, ini orang kesurupan juga songong sih menurut gue. Ini dia yang dilecehin. Emang dia ngomong apaan? Dia katanya palanya kayak ayam sepuhan gitu. Gue ketahu. Ayam sepuhan pikirnya. Ya bener juga bang, pirangnya pirang oren lagi. Udah tuh akhirnya selesai packing. Dia ya tolong banget mau disampein kan apa yang dipengenin. Gue ngomong ke orang kesurupan itu si Adel. Dia mau jangan kesurupan sampai gua di base camp. Pikir gua turun base camp nggak bakal ada kejadian dong bang. Ya kayak orang-orang aja kan ngalamin hal kayak gitu di base camp aman-aman aja gitu ya. Jalan nih gua udah ngomong sama bocah, gua duluan gua bawa sampah. Gua lari, gua tinggalin tuh, gua kayak nggak mikirin apa-apa, gua pengen nyampe base camp gitu kan. Kayak kalau udah egois banget lah. Turun gua lari bang, lari udah mau masuk pos 2 turunan dikit tempat pas dia kesurupan tuh. Gue berhenti, gue duduk, gue taruh, gue tungguin kan. Ini orang nggak nyampe. Kira Putra lari nyampe ke gue. Bocah mana? Acong, Adel, yang lain, Kotil sama Bantet mana? Di belakang. Yaudah be, sini gue bawa aja. Apa sampahnya gantian, biar gue duluan sampai pos 1. Lu nungguin aja dulu. Oh yaudah siap. Dibawa tuh. Si Kotil sama si Bantet lewat. Be, gue duluannya. Adel sama si itu mana? Si Acong di belakang. Dia jalan, dia nggak lari. Oh yaudah gue tungguin lu duluan aja. Oh yaudah, dia lari tuh langsung. Udah tuh langsung nggak kelihatan. Selang setengah jam, 45 menitan bang, gue nungguin itu kagak ngerokok, bengong aja udah ngeliatin pohon gerak-gerak kayak kena angin, ya kan. Itu cerah banget bang, sumpah demi apapun, cerah-cerahnya, secerah-cerahnya. Mungkin kalau kita summit ya dari jam 4 gitu ke puncak dari pos 3, itu dapat kali lautan awan. Tiba-tiba dia datang. Si Acong lagi ngegandeng tangannya si Adel. Lagi ngegandeng. Lu lama banget sih, Cong. Iya, Be. Pelan-pelan aja. Jalan aja, jangan lari. Emang kenapa? Si Adel kesurupan terus di jalan. Kesurupan siapa? Itu yang pendaki hilang itu. Kok bisa sih? Kan kita udah bikin kesepakatan tadi di pos 3. Kalau kita bakal nyampein, yang penting jangan kesurupan sampai base camp. Akhirnya gue emosi bang, lama-lama tuh emosi. Karena nggak selamanya orang bakal sabar gitu. Lu gimana sih? Nggak konsisten banget jadi setan, gue gituin. Udah lu jangan kesurupan dulu. Gue nyampe base camp, lu kesurupan lagi terserah lu. Mau guling-gulingan terserah lu. Banyak orang kan, pikir gue. Banyak yang bisa nyembuhin. Aku takut. Aku pengen bareng-bareng nyampe base camp. Emang kenapa? Di sini tempat nenek itu narik aku soalnya. Ya terus gimana? Gue harus gimana? Harus gue gotong-gotong lu gituin kan. Lu keluar dulu. Yaudah kalian hati-hati ya, aku keluar nih, kalian hati-hati. Emang kenapa? Ada kuntilanak yang ngikutin kalian, kuntilanak yang kemarin nunjuk kamu katanya. Oke, gue terima deh nasihat lo. Ayo jalan buru-buru, si Adel udah sembuh nih. Dia lo bisa rada lari gak? Bisa. Ayo lari. Duluan, gue sweeper, gue gituin, gue paling belakang aja. Lari tuh akhirnya. Singkat cerita nyampe di pos bayangan bang, yang pengen pos 1. Gue makan gorengan dulu tuh di situ. Makan gorengan. Si Adel ini dia risih banget, cuman nggak kesurupan ya, dia risih banget rasanya, risih banget. Kenapa Del? Ini kita diikutin Be, katanya. Diikutin gimana? Ya diikutin, iya maksudnya diikutin gimana nih, maksudnya diikutin sama siapa gitu kan? Kita kan dari tadi jalan have fun aja gitu buat turun. Diikutin sama siapa? Diikutin sama pendaki Be, pendaki yang jaket biru, celana biru itu. Oh yang ngomongnya pengen disampein ke relawan itu? Iya kayaknya katanya. Oh yaudah kita selesain makan, kita ke pos 1 aja. Pos 1 kan rame, pikir gue gitu bang. Orang turun pasti ngeres di situ semua dong. Akhirnya singkat cerita gue langsung tuh lari lagi ke pos 1 karena emang jaraknya deket banget kan dari pos bayangan itu. Nyampe pos 1, turun nih. Duduk tuh gue. Kita ngopi, makan, nyantai dulu karena kan masih jam sekitar setengah 12-an. Kita ngelewatin zuhur dulu dah. Walaupun kita emang gak sholat ya kan, emang kita juga durhaka nih sama Tuhan nih. Ya yang penting kita ngargain aja kalau emang udah waktunya gitu kan. Udah tuh kita duduk, masih ada makanan kan, nugget segala macam. Udah kita bikinlah nugget lah. Ini kompor dinyalain bang, dikasih minyak goreng. Lu tahu kan kalau misalkan minyak dipanasin lagi panas, ngelutup-lutup gitu kan. Si Adel tiba-tiba kesurupan bang, tangannya pengen dicelupin. Tangannya teriak kenceng nih, yang dia kesurupan kuntilanak itu. Kesurupan,
tangan begini. Plek. Itu ke minyak panas. Plek. Kayak lagi main debus. Untungnya ketahan sama si Acong tangannya. Jaraknya tinggal segini lagi bang dari minyak panas. Itu dia pasti kecipratan minyak panasnya, kecipratan pasti. Tapi dia cuma ketawa. Bakal kulukai tubuh ini. Plek, tangan kiri tahan terus kayak main silat jadinya gue tuh situ pakpok. Dia terus aja maksain biarin. Akhirnya dimatiin kompor. Untungnya nuggetnya udah matang kan. Dipinggirin, dibuang langsung minyaknya. Lu maksud lu apaan sih? Kalau emang lu nggak senang sama kita orang, selesaiin aja secara jantan. Set, udah sombong banget tuh gue orang kan. Udah pengen nyampe base camp soalnya bang. Nggak ada yang takut. Kamu harus ingat perkataan saya katanya. Kamu bakal mati di gunung ini. Kamu nggak bakal nyampe di base camp. Gue balikin lagi. Lu yang ingat. Masih ada Allah gue gituin. Bukan lu yang nentuin mati gue gituin kan. Itu bang. Semuanya yang di pos 1 pendaki lain. Denger bang dia teriak begitu. Cekikikan denger, sampai ada satu orang nanya dari shelter, bang itu kenapa? Si Kotil juga songong mulutnya, nggak apa-apa bang, penyakit Ayannya lagi kambuh, digituin sama si Kotil kan. Emang kadang-kadang kalau Ayan begini bang teriak-teriak, emang Ayan teriak-teriak ya bang ya, bingung tuh dia. Ayan bukannya bengong aja gitu ya, kayak keluarin ngiler gitu ya. Enggak bang, ini versinya lain digituin, udah santai bang, aman. Kira ya udah bang, kalau aman iya. Gue nggak enak dong sama pendaki lain, packing lagi gue mau nggak mau bang, makanan belum selesai, packing aja udah. Gue udah turun deh, turun, jangan maksain di sini lagi, turun, nyampe base camp sekitar jam 3. Ini gue kira udah kelar nih bang, kan gue sama dia beda homestay ya, gue kira udah kelar, karena si Adelnya juga udah normal aja kan. Gue ke homestay gue tidur bentar ya, ntar gue kemari lagi dah buat kemek aja, buat makan aja. Oh yaudah be, iya ntar kemari ya, serius gue tungguin. Iya ya, santai aja. Itu tahu-tahu bang, si Adel kesurupan lagi. Gue belum pergi malah kesurupan lagi. Kesurupannya mana janjinya, katanya pengen nyampein ke relawan. Ayo dong tolong, di situ tuh itu ada relawan, tolong sampein dong, kamu kan bisa nepatin janji harusnya. Kaget gue bang, kagetnya gila lo di base camp nih, gue udah waktunya pulang, kenapa lo harus masuk lagi gitu kan. Gue bingung bang, gue harus ngapain. Gue ngomong ke Cong, terus gimana nih Cong, lo mau ngomong gak ke ranger tuh, ke relawan? Gue malu be ngomongnya, gak enak ngomongnya, soalnya kan sensitif banget bang, apalagi ngomong tentang pendaki hilang gitu kan, sensitif parah kan. Gue juga belum tahu gimana bentuk orangnya, bentuk jasadnya gimana, gue nggak tahu kan. Udah tuh, ya udahlah diemin aja, ntar juga keluar sendiri, salat aja dulu, ini juga mau maghrib nih. Gue turun dulu ya, turun tuh akhirnya. Dijemput lagi gue sama Cong, baru tidur bentar, ayo naik lagi lah, makan dulu, kita makan, naik, kesurupan lagi bang. Gue lagi pada makan, kesurupan lagi. Yang tadinya katanya nggak kesurupan lagi, ngomong gitu lagi, mana tepatin janjinya. Ngomong ke relawan, katanya mau nyampein ke relawan. Gue udah enak banget bang, gue udah turun gunung, gue udah, yang tadinya gue naik gunung pengennya happy, ngilangin penat gitu kan, dari sumpek kayak kota gitu. Ini kenapa gue di gunung jadi sumpek banget gitu kan. Akhirnya yaudah gue sampein, lu mau ngikut apa enggak, gue gituin. Gue ke homestay gue kebetulan dia relawan juga bang, yang sering observasi di Gede kan. Gue turun, gue langsung ngobrol, tolong sini ngobrol kita, karena kan emang gue udah akrab ya sama dia. Tolong sini. Emang bener ya, ini sebelumnya gue lancang, maaf nih, saya lancang, maaf banget. Emang kenapa be? Emang bener 10 tahun yang lalu ada pendaki yang hilang, gue gituin. Dia kaget denger gitu. Kamu tahu dari mana? Perasaan itu udah lama banget, kamu tahu dari mana? Enggak, jawab dulu, ada apa enggak gitu. Takutnya gue udah nanya begini, itu informasi nggak ada, non valid kan gitu. Ternyata valid bang. Iya dulu ada sekitar 10 tahun, 11 tahun yang lalu pendaki hilang, ada bernama itu, pakaian itu yang kamu sebutin, dan hilangnya di pos itu. Tapi sebelum ada koperasi. Jadi kan dulu emang kata dia, dulu emang cuman ada calo doang, ada warlock doang gitu. Naik aja gitu. Nah makanya pas pendakian hilang itu kita udah berusaha nyari be, cuman emang nggak ketemu. Yaudah, ini kan nggak ketemu. Nah dia minta disampein nih, sampein gimana be? Dia ngomong, katanya dia minta dicariin lagi. Posisinya di persis dia hilang. Tinggal turun, di situ ada goa. Posisinya di situ. Saya udah ke situ be.
tapi nggak ada sama sekali. Nah ini dia nyampein, ada di situ baju dan tulang-tulang belulangnya. Tinggal gitu. Ya udah nanti kita bakal bikin lagi deh observasi untuk pendaki itu dengan nama itu, dengan pakaian yang sama kan Be, tapi ya pakaian biru, celana biru gitu. Ya udah, kalau emang nggak ketemu kita minta maaf, kita kirimin Al-Fatihah aja gitu. Kita bikinin tahlilan khusus buat dia. Yaudah, terima kasih. Dan alhamdulillahnya Bang, setelah gue nyampein itu bener Bang, udah gak ada kejadian apa. Dia nggak kesurupan lagi, dia aman-aman aja. Cuman yang gue heranin, si Adel ini masih risih. Risihnya itu dia ngeliat ke atas gue mulu sama si Putra ini. Kan gue motoran ya kesana. Gue turun nih motoran, si Adel tuh risih ngeliat ke atas gue mulu. Cuman gue nggak mikirin kan, pikir gue udahlah pulang lah, gue nggak mau lagi lah kayak gini lah. Dan tiba-tiba itu kan turun gunung gitu, turun terus ya Bang ya. Rem gue belum Bang. Yang itu tadinya aman-aman aja, tiba-tiba belum, gue tabrakan. Gue tabrakin bengkel aja deh. Rem tangan belum. Rem kiri kanan tuh yang, kan kalau matic depan belakang, itu belum semua Bang. Gue punya inisiatif sama si Kotil. Kita turun dulu nyari kunci yuk, ke bengkel minjem. Buat benerin rem. Lu mau tahu Bang? Gue turun sama Kotil, mereka ikut turun Bang. Itu motor-motor semua turun. Normal remnya sampai bawah. Nggak ada rusak sama sekali. Gue lagi keadaan nyari bengkel di pasar tuh. Tiba-tiba dia turun set. Ayo Be pulang. Itu rem kok bisa normal? Gue nggak tahu Be, tiba-tiba normal. Pakem banget lagi katanya. Ya gimana dong? Yaudah kita pulang aja, pulang Bang. Akhirnya gue nyampe rumah masing-masing nih. Dan ada nih satu kejadian lagi nih Bang. Cuman ini udah bener-bener nggak bareng sama Adel lagi ya. Ini keadaan open trip. 50 orang kan. Di posisi, cuman nggak di pos 2. Posisi pos 4, dia nongolin diri lagi Bang. Nongolin diri, cuman bener-bener dia ngebentuk pendaki. Pendaki pakai tas, pakaian biru, celana biru. Temen gue sampai nangis Bang liat dia. Jalan diri. Jam 11 malam Bang. Jalan sendiri. Kamu bareng nggak? Udah kamu duluan aja. Kamu pakai senter biar kamu tahu jalan. Kalau saya emang nggak pakai senter juga nyampe nanti ke atas. Serius Kak, kalau bareng aja gitu. Nggak, tenang aja, saya mau bakal nyampe ke atas, kamu duluan aja. Akhirnya ya gue orang khawatir lah karena perempuan ya Bang ya. Gue nyampe pos 4, gue berhenti Bang. Dengan ya niat tungguin aja. Perempuan sendirian, nggak pakai headlamp, nggak ada lampu, nggak ada penerangan sama sekali Bang. Di gunung emang ada apa sih Bang, kayak lampu jalanan kan nggak ada Bang, gelapnya bener-bener gelap. Khawatir tuh gue orang, khawatir duduk. Gue duduk nungguin sampai dari jam 11 malam sampai jam 1 gue tungguin Bang, kagak nongol. Akhirnya ya udah kita naik, nggak bener. Kita naik, tidur, bangun pagi, tiba-tiba dia ada di Plang Surya Kencana Timur Bang, yang baru masuk kan ada Plang tuh depan warung. Dia berdiri di situ muka pucat. Itu dia pakai kerudung jelas Bang. Itu mukanya pakai kerudung, pipinya tembam dikit, mukanya putih. Sini putih semua, nggak ada hitam-hitamnya dikit, putih semua muka. Dia cuma senyum, ngeliatin senyum aja. Temen gue yang lihat langsung nangis Bang. Ini jangan-jangan dia yang kemarin ya. Jangan-jangan ini dia yang semalam kali ya. Udah, jangan pikirin apa-apa deh. Kita baca Fatihah aja, kita doain. Itu gue udah ingat Allah deh tuh Bang, udah mulai salatnya udah alhamdulillah deh, udah mulai diperbaiki. Udah tuh akhirnya turun aman-aman aja tuh gue 50 orang. Sebenarnya ada sih beberapa kejadian, cuman nggak penting lah. Turun selesai deh. Mungkin segitu Bang cerita gue di pendakian gue kali ini. Oke, jadi tuh teman-teman semuanya pengalamannya Bang Gibeni saat itu naik Gunung Gede Bang ya? Iya, Gunung Putri. Lewat jalur Putri yang dimana tahun 2020. 3 tahun dari tahun sekarang kita tayangin nih. Iya benar. Tepatnya Desember Bang ya? Desember tanggal 26. Nah, sebenarnya ada beberapa pertanyaan nih Bang. Yang pertama mungkin kira-kira apa mungkin si Adel itu selain di Gunung Gede kesurupan juga menurut Bang Ibe nih? Nah, jadi gua tuh setelah pendakian ini nih Bang, gue nyempetin main karena kan emang gue udah ada Abin ya. Gue ngajak Abin gue buat Happy New Year lah gitu di kampungannya dia. Gue datang ke sono, gue ngobrol-ngobrol nih. Apakah Adel cuman di gunung ini nih dia kejadian kayak gitu? Ternyata enggak Bang. Dia di Sumbing pernah,
Dia di Cermai pernah, dan dia cerita gue pertama kali bisa ngeliat jin-jin kayak gitu di Cermai, kebuka keseluruhan tuh di Cermai kata dia. Makanya gue sekarang kadang naik gunung gak heran. Dia di Cikuray hampir pernah hilang, kan di Cikuray itu ada ini bang ya, ada pendaki yang hilang perempuan tuh. Nah dia pernah ditunjukin jalan tuh gara-gara dia tersesat sama itu jin itu, dia ditunjukin jalan dia. Nah, jadi dia cerita simpel tuh. Gue pernah turun nih lagi kabut banget di Cikuray, merinding banget gue. Turun nih di Cikuray, kabut. Si Adel lagi kesurupan, gue gandeng. Lo mau tahu itu kabut nutupin jalan, tiba-tiba Adel ngomong, jalur bercabang, dia ngomong, jalurnya ke kanan yang bener. Kalau ke kiri kita ke jurang, jangan maksain ke kiri ya. Soalnya hujan, takutnya jadi kayak saya. Digituin sama si Adel. Oh, berarti emang kayak tipikal Adel nih gampang kesurupan ya bang ya? Kalau dibilang tulang rusuk renggang lah kalau kata orang-orang. Iga jarang, iga jarang. Yang dimana kalaupun kemana aja gampang kesurupan gitu ya. Oke. Nah, terus bang kemudian emang kan spot yang paling enak ngebreak lama itu kan pos 3 ya? Betul banget bang. Selain shelter yang gede juga emang tempatnya juga kan luas. Nah, paling enak dah. Akhirnya kan rombongannya abang memutuskan untuk ngebreak bukan ngebreak juga, dirin tenda bang ya? Maksa sih, maksudnya dirin tenda. Mau nggak mau lah intinya. Karena untuk demi keselamatan gitu bener. bang. Nah, saat itu kan besoknya ngambil air tuh bang. Berarti ngambil airnya kemana itu bang? Ke barat. Surken bang. Oh itu lumayan jauh banget bang. Makanya kan pas gue bilang gue pecah jadi 2 itu, gue nggak naik karena gue ngeliat pertama posisi postur badan gue nih bang, nggak bakal bisa memperlancar lah ya kan. Kedua itu, terus juga langkah kaki gue lama jalan, makanya gue bilang dia bertiga aja dah yang kurus-kurus yang naik gitu, biar cepet maksudnya. Ternyata dia lama juga. Oke. Bang, kenapa nih bang? Mungkin sekarang gue nanya nih, kenapa saat itu abang nggak langsung turun besoknya dari besoknya? Oh, dari malam pertama itu? Iya. Karena nungguin 3 orang itu bang. Jadi dia naik kan, gue naik jam 11 tuh. Dia nyampe itu jam 4 itu. Maksudnya tuh gini bang, kenapa di hari itu besoknya berarti bang ya, nggak langsung turun aja, nggak usah ngambil air gitu bang? Nah, gue mikirnya kita fisik bang ya, namanya perjalanan walaupun turun kelihatannya lebih gampang, cuman kan waktu paginya itu kan hujan deras banget bang gitu, hujan deras banget. Kedua juga Putri kan jalurnya kan kontur tanah, kan keseluruhan tanah akar doang gitu, itu lebih bikin bahaya. Nah makanya gue fokusin ke teman-teman gue, yang penting kita makan dulu deh. Udah kelar makan, pasti kan fisik juga kekuatan energi lebih ada lah gitu kan. Abis makan kita turun. Ternyata nggak sesuai bang. Dengan realita gitu, ekspektasi gitu iya. ya. Oke, ini 3 orang ini emang bahlul juga dia. Si Adel ini yang gara-gara itunya kesurupan ya bang. Setelah di pos 3 itu bang, bukan setelah, ketika nyampe pos 3, besokan kan Adel masih ada gejala itu ya. Bahkan malamnya juga masih gitu masih. Ya. Abang sempat minta bantuan ke pendaki lain nggak? Bahwasanya ini Adel minta pertolongan, bahwasanya Adel ini kesurupan dan sebagainya gitu. Oh enggak sih bang, karena gua orang masih bisa nge-handle ya. Masih bisa nge-handle itu dalam arti kata bukan bisa nyembuhin sih, cuman bisa menanggulangi lah biar dia nggak lari-larian kemana. Karena pas dia kesurupan kuntilanak itu tuh bang, dia tuh sempat pengen lari-larian terus. Gitu. Nah, makanya itu ditutup tenda buat apa? Biar gak lari aja gitu. Dan juga bikin pendaki lain gak takut juga sih intinya itu. Nah kemudian kan ternyata abang sama orang bekas ini malah nambah 1 malam lagi nih pos 3 nih gitu kan. Kenapa abang memutuskan nambah 1 malam lagi padahal semalam atau kemarin malam Adel nih udah ketahuan gejala sering kesurupan gitu. Kenapa nggak langsung turun? Terpaksa sih bang. Terpaksanya itu karena si Aceng udah ngambil ke poinnya. Gue nggak berani kalau udah maghrib bawa Adel turun, karena di situ gue emang bisa dibilang salah juga guanya ngomongnya. Kalau gue ngomong mungkin maghrib nyampe kali gitu, mungkin dia mau turun bang. Cuman kan gue ngeliat kondisi Adel bang, kondisi teman gue ini nih. Kalau gue maksain gue bawa ngomongnya maghrib nyampe, tahu-taunya jam 9 baru nyampe, kan kita juga yang boncos di jalan bang. Makanya akhirnya ya udah kita ngambil kebijakan ngecamp lagi. Nah, ketika di hari kedua di pos 3 itu bang, pas pagi ataupun siang ada pendaki yang turun nggak bang dari pos 3 itu atau mungkin dari atas? Banyak bang. Banyak. Cuman kalau pas kita lewat itu kayak kosong aja. Kayak dibilang diperlancar juga enggak, karena dia kesurupan terus kan. Cuman ada hambatan juga enggak. Jadi kayak semacamnya
udah plong aja jalan terus gitu. Cuman dengan keadaan Adil yang kesurupan. Oke. Terus misalkan nih Bang, gue kalau di saat itu ya posisi di Abang, mungkin gue minta bantuan kali karena gue ngambil resiko deh gitu kan, karena minta pertolongan kan bukan juga dari tim kita untuk turun ya Bang, tapi kita nitip pesan ke pendaki lain yang turun untuk menyampaikan pesan tersebut ke mungkin yang petugas itu atau mungkin pihak terkait lah, petugas ataupun orang-orang yang kalau dulu namanya koperasi dan sebagainya gitu kan, untuk minta bantuan supaya lebih aman lagi nih gitu. Kalau gue saat itu Bang, kalau mungkin kan pasti persepsi orang beda-beda kan, mungkin ada caranya, cara gue saat itu kan pasti kebawa panik ya. Iya benar. Kebawa panik, ngambil keputusannya ya udah asal itu kan, ya itu manusiawi lah kalau panik dan sebagainya. Oke, terus yang mengenai yang pendaki yang katanya ya, kita bilang katanya nih. Ini. Katanya yang hilang di tahun entah itu 10 tahun yang belakang atau belasan tahun yang belakangan itu katanya lagi masuk ke si entah itu jin yang menyerupai Bang ya. Kita kan nggak tahu Bang. Iya, itu kan? gue nggak paham sih itu. Jin itu kan bisa berubah wujud. Mungkin karena di situ ada accident atau ada insiden pendaki yang hilang, dia menyerupai pendaki sosok itu yang hilang gitu kan, untuk nggak tahu lah apalah, gue nggak bisa ngambil kesimpulan. Nah kalau itulah pokoknya dimanapun teman-teman semua mau naik gunung dan sebagainya, mungkin ke safety dulu kali Bang ya. Karena kan kita kan ambil pelajaran ini. Tadi Bang Ibe sempet lupa bawa frame. Itu kan. Lupa bawa frame berarti yang ngilang ke kanannya Bang ya. Pakai frame pintu. Jadi depannya nggak ada tuh. Nggak ada. Berarti dia agak doyong dong. Iya, kayak rumah gantung. Iya, soalnya kan dia panjangnya juga kan agak beda gitu kan. Jadi tuh berarti cek dulu perlengkapannya teman-teman semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Misalkan ketinggalan, repot nantinya. Kayak tadi tuh Bang Ibe tuh seharusnya nyaman, apalagi saat itu kondisi hujan. Bener. Gitu kan. Buat tendanya juga di jalur air. Terus kondisi tenda kalau bisa diriin, emang diriin tapi dengan unsur terpaksa. Tapi seenggaknya bisa diri kan gitu Bang ya. Dipaksa gitu kan. Terus juga kemudian tadi masalah manajemen air, makanan dan sebagainya, kita harus belajar dulu tuh teman-teman semua. Emang kalau di kondisi kalau naik gunung kan kadang banyak hal yang di luar ekspektasi kita ya Bang ya. Kadang ketika di jalan tuh, wah nanti gue disurken nih. Enak-enakan ngopi nih. Makan semangka nih. Kan sempat bawa semangka kan, makan semangka. Tapi ketika saat realitanya naik gunung tersebut, jebret, malah di pos 3 yang jauh, malah kejadian yang aneh-aneh gitu Bang ya. Oke, tapi semenjak kejadian itu Bang, berarti kan Abang sempat ke situ lagi dengan open trip itu Bang ya. Kita yang ngadain open trip. Abang yang ngadain open trip. Nah, nongol lagi ternyata itu. Si itu. Gue nggak ngerti Bang ya, balik lagi ke kata ente yang tadi jin menyerupai. Mungkin bener menyerupai yang kayak dia juga, cuman dengan ucapan Adil yang waktu ngomong bentuk jenisnya, dia pakaiannya apa, dia pakai carrier apa, itu sesuai sih Bang. Oke, berarti sama ya, sama yang pertama. Nah, berarti ketika saat kejadian tersebut, Bang Ibe kapok nggak naik gunung? Naik terus malah naik terus. Kalau urusan itu bodo amat ya Bang, karena kan yang penting tadi juga gue sepakat bahwasannya mati dan rezeki dan jodoh dan sebagainya ada tangan Allah kan gitu. Setan nyuruh kamu mati sini, kalau Allah nggak ngizinin, mau lo gimana pun juga akan mati gitu. Orang bunuh diri mau digimanain kalau belum waktunya meninggal, mohon maaf ya belum meninggal. Sembuh lagi gitu kan. Oke, dari kejadian tersebut nih Bang, kira-kira nih Bang, apa hikmah yang bisa Abang ambil nih untuk teman-teman nih Bang? Ya kalau buat mungkin pelajaran ya Bang ya. Pelajaran sebelum pendakian, mungkin kalian itu harus ngecek kondisi badan, terus apa yang harus di luar nalar kalian nih, kayak misalkan kayak kalian itu dibilang yang tadi tuh IG jarang gitu. Kalian harus menyesuaikan diri aja, kalau emang nggak bisa jangan dipaksa gitu, biar nggak ngebebanin yang lain sih intinya gitu. Terus juga bener kata Bang Umang tadi, untuk peralatan lah, safety itu lebih penting, lebih utama. Mungkin sekarang saya selamat, nggak tahu ke depannya kalau saya kayak gitu lagi, nggak paham kan. Paling gitu sih Bang. Jadi kan kita harus sama penghobi bareng,
saling ngingetin kan Iya, gitu ya sharing Bang. lah, Untuk sharing. teman-teman semua juga misalnya naik gunung, jangan sampai nih apa yang dirasakan oleh Bang Ibe mungkin keteledoran atau mungkin lupa. Lupa itu manusiawi Bang. Iya, benar. Kalau orang lupa tuh manusiawi, nggak ada orang yang nggak lupa. Bahkan gue juga pikun Bang. Iya, gue jujur, gue kadang lupa naruh pos di mana, gue cari-cari, padahal di sini kan lupa Bang, ya kan. Jadi, tapi lupanya itu harus jangan terlalu lupa banget untuk masalah keselamatan Iya, deh benar, gitu kan. Terus juga nambahin sedikit bahwasanya manusia yang sudah meninggal, manusia yang sudah wafat itu nggak bisa kembali lagi ke dunia. Dia misalkan udah ke alam akhirat kan ya, entah itu surga ataupun neraka, ya udah dia tempatnya di sana. Enak banget dia masuk neraka tiba-tiba ucuk-ucuk ke gunung gede lagi. Iya. Gimana lagi ya dong. Iya, nikmatin alam lagi. Iya, nikmatin alam. Lu ente bukannya ke neraka, kenapa ente keluar lagi dari neraka gitu. Gratis kan. lagi lo. Gratis lagi, amit-amitnya gitu Bang. Iya. Jadi udah tuh ada tahapnya, ada di dunia, terus alam kubur kan, alam akhirat dan sebagainya. Kalau di situ ya udah nggak bisa tuh balik lagi. Mungkin gue sambil misalnya mungkin itulah jin yang menyerupai. Karena jin itu kan gampang berkamuflase, gampang menghasut seseorang yang mungkin imannya lemah, yang mungkin sugestinya buruk, yang mungkin dengan dibalut dengan hawa ketakutan, panik gitu kan, nuansanya gunung, masuklah jin jebret gitu. Pokoknya intinya teman-teman semua kalau naik gunung, yuk naik gunung. Gue di sini tidak untuk membatasi teman-teman semua supaya nggak naik gunung, enggak. Tapi yuk kita naik gunung, kita nikmatin keindahan alam Indonesia gitu kan. Tapi dengan catatan kita harus siap nih, siap diri, siap apapun itulah persiapan dan juga kesiapan gitu Bang ya. Oke, sebelum ditutup nih, gue ingetin nih teman-teman semua, ternyata Bang Ibe juga kan punya YouTube tuh Bang ya. Iya, nah, bener, nama YouTube-nya apa Bang? Kasih tahu. Sebenarnya untuk channel ini gue sempet vakum sih Bang. Cuman emang pengen gue naikin lagi nama channel itu Mas Ibe TV. Oke, jadi ya kita doakan supaya Bang Ibe ini tetap berkarya Bang ya. Oke, YouTube amin, Bang. kita jadikan untuk tempat berkarya, Iya, untuk kita nuangin imajinasi ya kan. Tapi imajinasi yang positif Bang. Iya, Bang, siap. jangan yang negatif. Lain cerita itu ya. Siap, Oke, siap, linknya siap. tuh nanti gue taruh di deskripsi tuh. Oke, Bang Ibe mungkin karena ini udah mau masuk waktu maghrib pas syutingnya gitu kan. Mungkin gue tutup dulu Bang ya. Oke, siap. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ibe ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Gede ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, terima kasih banyak Abang. Alhamdulillah. Bungkus.